Baik, pada kesempatan video kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menganalisis web dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Saya Maria Valentina Amelianma dengan NIM akhir 055. Perkenalkan, nama saya Putu Sinbi Ardiani Prameswari dengan NIM akhir 049. Perkenalkan nama saya Fadil Syahrizal Syami, NIM akhir 077. Baik, sebelum kami memulai presentasi, sebelum itu saya persilakan ke teman saya Fadil untuk menjelaskan langkah awal dalam pembuatan website berikut. Langkah pertama sebelum kita memulai alur paket DNS yang akan diubah menjadi paket HTTPS, agar kita tahu bagaimana simulasi perjalanan alur tersebut dari PC 0 ke server, lalu balik ke server lagi, ke PC 0 lagi. Itu kita klik di bagian pojok kanan bawah di sebelah real time simulation. Lalu setelah mengklik simulation, itu akan muncul tampilan simulation panel. Yang dimana simulation panel ini berfungsi eh, untuk kita bisa mengecek jalur paket DNS yang dari PC 0 ini akan mengarah ke mana dan balik lagi ke mana gitu. Dan dia tuh bagaimana proses eh, paket DNS itu yang berubah dari paket DNS ke HTTPS. Sebelum itu kita akan eh, mengedit di bagian event list filters di pojok kiri bawah ini, yang dimana normalnya itu dia itu hanya mengecek DNS dan HTTPS. Kita perlu menambahkannya lagi, yaitu kita klik dulu di bagian edit filters, lalu di bagian IPv4 itu kita checklist bagian DNS, kita pindah ke menu MISC, lalu kita cari menu HTTPS, lalu checklist, dan juga menu HTTP, lalu checklist juga. Jika semua sudah di checklist, kita bisa mengclose bagian dari edit filters tersebut. Sebelum kita memulai alur perjalanannya, juga kita harus men-setting di bagian PC tersebut. Di bagian PC ini ada berbagai macam submenu. Yang kita akan klik adalah menu desktop. Lalu di sini ada banyak menu tampilan icon. Kita pilih saja menu web browser. Ini bisa diklik double. Lalu di bagian web browser ini ada tulisan URL atau link. Kita bisa memasukkan link yang sudah diberikan Bapak Wahyu di modul, yaitu HTTPS. Terus kita masukkan nama kelompok kita. Lalu kita masukkan nomornya juga, jangan lupa. Terus .com. Oke, sudah kita mengklik nomor link yang kita sudah
buat ini, kita bisa mengklik go di sini. Lalu jika di bagian simulation panel ini sudah terlihat pakai DNS di sini, kita bisa meminimize menu tampilan di PC0 tadi. Dan di sini kita bisa mulai mengecek alur perjalanan pakai DNS yang dari awalnya dari PC0 ini lalu ke server, dan dari server ini akan di ACC lalu dikembalikan lagi ke PC0. Lalu PC0 ini sudah mempunyai akses untuk bisa membuka web tersebut atau HTTPS, itu akan dikembalikan lagi ke server, lalu server meng-ACC paket HTTPS tersebut, lalu PC0 ini bisa mengakses web tersebut. Untuk penjelasan alur pertama itu akan dijelaskan kepada teman saya yaitu Sinbi. Untuk Sinbi dipersilahkan. Jalan alur yang pertama untuk device PC0 menggunakan layer 1, 2, 3, 4, dan 7. Dan sebagai paket DNS yang akan dikirim ke switch 1, dan ada juga di bagian PDU outbound detail seperti ini. Selanjutnya, paket DNS dari PC0 ke switch 1 menggunakan layer 1 dan 2. Dan output layernya juga menggunakan 1 dan 2. Ada juga inbound PDU detailsnya seperti ini. Dan outbound PDU detailsnya seperti ini. Selanjutnya, pakai DNS dari switch 1 ke IndiHome menggunakan input layer 1, 2, dan 3. Untuk output layernya juga sama, 1, 2, dan 3. Ada juga inbound PDU detailsnya seperti ini. Dan outbound PDU detailsnya seperti ini. Dan paket DNS menuju internet menggunakan layer 1, 2, dan 3. Dan output layernya juga sama, 1, 2, dan 3. Ada juga outbound PDU detailsnya seperti ini. Dan outbound PDU detailsnya seperti ini. Selanjutnya, paket dari internet menuju Undixa menggunakan input layer 1, 2, dan 3. Sama juga dengan output layernya 1, 2, dan 3. Ada juga inbound PDU detailsnya seperti ini.
Dan outbound PDU detailsnya seperti ini. Selanjutnya, paket DNS dari Undixa menuju suite 0 menggunakan input layer 1 dan 2 dan juga menggunakan output layer 1 dan 2. Ada juga inbound PDU detailsnya seperti ini. Dan juga outbound PDU detailsnya seperti ini. Selanjutnya, paket dari DNS dari suite 0 menuju server menggunakan input layer 1, 2, 3, 4, dan 7. Sama juga dengan output layernya 1, 2, 3, 4, dan 7. Ada juga inbound PDU detailsnya seperti ini. Dan outbound PDU detailsnya seperti ini. Selanjutnya, paket DNS yang telah diterima oleh server dikirim kembali menuju suite 0 menggunakan input layer 1 dan 2. Dan output layernya 1 dan 2. Ada juga inbound PDU detailsnya seperti ini. Dan outbound PDU detailsnya seperti ini. Selanjutnya, paket dari DNS suite 0 dikirim kembali ke Undixa menggunakan layer 1, 2, dan 3. Dan output layernya 1, 2, dan 3. Ada juga dengan inbound PDU detailsnya seperti ini. Dan outbound PDU detailsnya seperti ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya, Lia. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan alur proses websitenya menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, itu lanjutannya itu, lalu paket DNS dikirim kembali dari Undixa ke internet menggunakan
menggunakan input layer 1, 2, dan 3. Dan untuk output layernya 1, 2, dan 3. Ada juga inbound PDU detail seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Dan juga ada outbound PDU detail seperti ini. Selanjutnya, lalu ada paket DNS dikirim kembali dari internet menuju IndiHome menggunakan input layer 1, 2, dan 3. Dan ada juga output layernya 1, 2, dan 3. Dan juga ada inbound PDU detail seperti ini. Dan juga ada outbound details PDU dengan isi format seperti ini. Baik, selanjutnya ada paket DNS dikirim dari IndiHome menuju switch 1 menggunakan input layer 1 dan 2. Dan juga ada output layernya 1 dan 2. Ada juga inbound PDU detail seperti ini. Dan juga ada outbound PDU detail seperti yang ditunjukkan pada format seperti ini. Baik, selanjutnya ada paket DNS yang dikirim kembali dari switch 1 ke PC 0 diterima menggunakan input layer 1, 2, 3, 4, dan layer 7. Dan juga ada inbound PDU detail seperti ini. Ya. Baik, selanjutnya ada paket DNS yang diterima di PC 0 dan diproses, diubah menjadi paket HTTPS menggunakan output layer 1, 2, 3, 4, dan layer 7. Dan juga ada outbound PDU detail seperti ini.
Lalu paket HTTPS yang akan dikirim itu menggunakan output layer 1. Dan di bagian outbound PDU detailsnya dan pada bagian outbound PDU detailsnya seperti ini. Selanjutnya, ada paket HTTPS dari PC0 dikirim menuju switch 1 menggunakan input layer 1, 2, dan untuk output layernya ada layer 1 dan 2. Dan juga ada inbound PDU detail seperti ini. Dan juga ada outbound PDU detail seperti ini. Lalu selanjutnya ada paket HTTPS dari switch 1 menuju IndiHome menggunakan input layer menggunakan input layer 1, 2, dan 3. Dan juga ada output layer 1, 2, dan 3. Ada juga inbound PDU detail seperti ini. Dan juga ada outbound PDU detail seperti ini. Lalu selanjutnya ada paket HTTPS dari IndiHome menuju internet menggunakan input layer 1, 2, dan 3. Begitupun ada output layer menggunakan layer 1, 2, dan 3. Dan juga ada inbound PDU detail seperti ini. Dan juga ada outbound PDU detail seperti ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadil. Baik, saya akan melanjutkan paket HTTPS dari internet akan menuju ke Unixa. Paket HTTPS yang dari internet menuju Unixa itu menggunakan input layers 1, layers 2, layer 3, dan untuk output layersnya itu menggunakan layer 1, layer 2, dan layer 3. Di menu tampilan inbound PDU details ada format seperti gambar ini. Dan untuk menu tampilan outbound PDU details ada format seperti gambar ini.
Lalu setelah paket HTTPS yang sudah ada di Undixa ini akan dikirim dikirim ke switch 0. Yang dimana di switch 0 ini dia itu menggunakan input layer 1 dan juga layer 2. Dan untuk output layersnya dia itu menggunakan layer 1 dan layer 2. Di menu tampilan inbound PDU details ada format gambar seperti ini. Di menu tampilan outbound PDU details ada tampilan gambar seperti ini. Lalu setelah paket TTPS sudah sampai di switch 0, itu masih akan dikirim lagi ke server. Yang dimana jalur kedua ini menggunakan input layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, dan juga layer 7. Dan untuk output mereka ada layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, dan juga layer 7. Dan untuk tampilan inbound PDO details ada format gambar seperti ini. Untuk outbound PDO details ada menu format seperti ini. Dan setelah paket HTTPS sudah tersampai ke server, lalu server sudah mengakses paket HTTPS tersebut, itu akan dikembalikan agar PC0 ini bisa membuka web tersebut. Maka dari itu, paket HTTPS akan dikembalikan lagi ke switch 0. Yang dimana paket HTTPS yang sudah sampai di switch 0 ini itu menggunakan input layer 1 dan juga ya input layer 2. Untuk di bagian output layer dia itu menggunakan layer 1 dan juga layer 2. Di menu tampilan inbound PDU details ada menu format seperti ini. Dan di bagian menu outbound PDU details ada menu tampilan seperti gambar ini. Lalu paket akan lanjut dari switch 0 kembali ke Undixa yang dimana dia itu menggunakan input layer 1, input layer 2, dan layer 3. Dan untuk output layer dia itu menggunakan layer 1, layer 2, dan juga layer 3. Di menu tampilan inbound PDO details ada menu tampilan seperti ini. Untuk bagian outbound PDO details ada menu tampilan seperti ini. Lalu paket yang sudah tersampai di Undixa ini akan
dikembalikan ke internet, yang dimana dia itu menggunakan input layer 1, input layer 2, dan juga input layer 3. Dan untuk di bagian output layer dia itu menggunakan layer 1, layer 2, layer 3. Di menu tampilan inbound PDO details, ada menu gambar seperti ini. Dan di bagian outbound PDO details, ada menu gambar seperti ini. Lalu setelah paket HTTPS sudah tersampai di internet, dia masih akan tetap dikembalikan lagi ke router IndiHome. Yang dimana dia itu menggunakan input layer 1, input layer 2, dan juga input layer 3. Dan juga dia itu menggunakan output layersnya di layer 1, layer 2, dan juga layer 3. Di menu tampilan inbound PDO details, ada menu format gambar seperti ini. Untuk di bagian outbound PDO details, ada menu gambar seperti ini. Setelah paket HTTPS sudah tersampai dari router IndiHome ini, dia masih akan tetap dikembalikan ke switch 1. Yang dimana di jalur mereka ini dia itu menggunakan input layer 1 dan input layer 2, dan juga outputnya itu mereka menggunakan layer 1 dan output layer 2. Di bagian menu inbound PDO details, ada menu tampilan format seperti ini. Dan di bagian outbound PDO details, ada menu format gambar seperti ini. Setelah paket HTTPS tersampai di switch 1, maka paket itu akan dikembalikan ke device semulanya, yaitu PC 0. Paket yang sudah tersampai itu, dia itu menggunakan input layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, dan juga layer 7. Dan untuk di bagian inbound PDO details, dia ada menu format gambar seperti ini. Dan setelah paket HTTPS sudah kembali ke device di device awal, dia meminta akses untuk agar dia bisa membuka web tersebut. Jika dia sudah sukses, maka kita bisa mengeceknya di sini, di PC 0. Lalu kita
buka web browser. Maka web tersebut yang kita tadi sudah klik itu akan muncul di sini. Baik, dari kelompok 2 sudah mempresentasikan bagaimana alur kerja website menggunakan Cisco Packet Tracer. Begitu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.